Salah satu kemustahilan yang terjadi adalah kisah penyembuhan jarak jauh yang dialami oleh perempuan, seorang ibu, di mana anaknya yang sedang sakit, yang sedang betul-betul menderita karena kerasukan setan, anaknya di rumah, ibunya berjumpa dengan Yesus, mencari Yesus, memohon pada Yesus. Pada akhirnya iman si ibu ini mampu membongkar sebuah rahasia kesembuhan jarak jauh. Anda penonton Bible Learning, Anda itu laki-laki atau perempuan? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Tadi waktu misa pagi, secara khusus saya berdoa untuk setiap mama, untuk setiap ibu, untuk setiap perempuan. Secara khususnya bagi setiap ibu yang badannya sedang digerogoti oleh sakit penyakit karena usia atau karena penyakit-penyakit berat. Untuk setiap ibu yang merasa kesepian, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Untuk setiap ibu yang sedang banyak pikirannya. Apa-apa dipikirin sehingga menjadi takut dan khawatir. Untuk setiap ibu yang merasa doa-doanya selama ini kok tampak sia-sia. Untuk setiap ibu yang merasa lelah mengurusi rumah tangganya. Untuk setiap ibu yang berusaha berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangganya. Meskipun suaminya bikin ulah, anak-anaknya bikin ulah, mertuanya bikin ulah, banyak sekali alasan-alasan yang bisa menyakiti hati seorang ibu. Untuk itulah doa-doa saya kirimkan untuk setiap mama, untuk setiap ibu. Berbahagialah kita semua yang masih punya seorang ibu. Saudara-saudara, sebagaimana Anda lihat, saya tidak lagi di studio saya atau di kamar saya. Sekarang saya ada di kampus, ada di kantor saya. Seperti inilah saya seorang pastor. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ngantor. Pagi-pagi masuk kantor karena hari ini ada jam mengajar. Lalu ya disinilah bagaimana ilmu kitab suci saya dalami terus, tidak pernah berhenti belajar. Meskipun saya sudah belajar 10 tahun ya, tetapi setiap hari saya harus membaca buku. Misalnya buku yang terakhir saya baca ini, Jesus and Jewish Roots and the Eucharist. Kita harus memahami Tuhan Yesus dari sudut pandang latar belakang keyahudiannya. Lalu ini juga tidak pernah boleh lupa, ini kitab suci bahasa Ibrani. Karena bahasa itu harus diulang-ulang, harus dipakai ya, kalau enggak kita lupa. Kemudian di sini ada juga Yeremia, karena saya lagi nulis tentang Yeremia. Ini bagaimana tafsir kitab Yeremia. Nah yang terakhir ini The Birth of Messiah, kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Itulah saudara-saudara kesibukan saya harus baca. Ketika saya berhenti membaca, habis sudah. Karena tiap hari harus dikeluarin, setiap hari harus di-sharingkan, setiap hari diajarkan kepada mahasiswa. Kalau ilmu saya mandek di situ-situ saja, yang lama-lama lelah itu sayanya. Maka jangan pernah berhenti belajar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya hari ini untuk memperkenalkan figur perempuan dalam kitab suci. Bagaimana perempuan-perempuan ini tampil dalam bacaan-bacaan yang ditawarkan, tampil sebagai perempuan yang diberkati, tampil sebagai perempuan yang betul-betul bijaksana, tampil sebagai perempuan yang penuh kasih, tampil sebagai perempuan yang mampu menerobos kemustahilan. Salah satu kemustahilan yang terjadi adalah kisah penyembuhan jarak jauh yang dialami oleh perempuan, seorang ibu, di mana anaknya yang sedang sakit, yang sedang betul-betul menderita karena kerasukan setan, anaknya di rumah, ibunya berjumpa dengan Yesus, mencari Yesus, memohon pada Yesus. Pada akhirnya iman si ibu ini mampu membongkar sebuah rahasia kesembuhan jarak jauh. Ini yang hampir tidak pernah terjadi ketika kita baca Perjanjian Lama. Biasanya para nabi, beberapa tokoh-tokoh tertentu itu menyembuhkan dari jarak dekat. Tetapi di Injil Markus digambarkan ada juga seorang ibu yang mengalami kesembuhan jarak jauh khususnya untuk anaknya. Mari saudara-saudara kita bahas bersama-sama karakter perempuan yang memang luar biasa.
Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan saya mau cek sekali lagi. Anda penonton Bible Learning, Anda itu laki-laki atau perempuan? Karena banyak banget yang pakai akunnya itu namanya tuh nama anaknya, atau nama suaminya, atau nama istrinya. Apakah Anda laki-laki atau perempuan? Atau bisa juga ditulis siapa perempuan yang paling mempengaruhi kehidupan Anda dalam hal positif. Ya siapa lagi Romo kalau bukan mama saya. Kalau saya melihat mama saya berdoa Romo, aduh saya jadi malu. Kalau ingat mama saya berdoa Romo, saya jadi kuat menghadapi hidup. Di kantor, di sekolah, di pekerjaan saya habis-habisan Romo, diulek betul-betul. Tapi ketika saya mau kecewa, saya mau marah, saya mau nangis Romo, saya ingat figur ibu saya yang berdoa di rumah. Makanya kan ada lagunya sampai kan, di doa ibuku namaku disebut. Nah itu dia. Di sore hari nan tenang, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Saudara-saudara, berbahagialah kita semua yang masih punya mama, yang masih punya ibu, yang masih bisa berdoa buat kita anak-anaknya. Karena saudara-saudara, doa seorang ibu itu memang luar biasa kuat. Udah ratusan video saya angkat tentang figur-figur perempuan. Selalu saya katakan kekuatan seorang perempuan adalah terletak dalam doanya. Apalagi ketika dia berdoa untuk anak-anaknya yang pernah anak-anak ini hadir dalam rahimnya, di perutnya. Yang pernah dia berjuang untuk anak-anaknya, melahirkan anak-anaknya ini dengan seluruh jiwa raganya, dipertaruhkan. Untuk setiap ibu yang betul-betul pernah mengasuh anak-anaknya. Sampai nggak dandan Romo. Sampai nggak nyisir Romo. Sampai badan nggak keurus. Karena apa? Supaya bisa menyusui anaknya. Supaya anaknya bisa makan. Setiap ibu nggak keberatan bahwa badannya tambah gemuk. Badannya tambah bulat gitu. Yang penting anaknya gizinya cukup. Asinya cukup buat anak-anaknya. Apakah saya terlalu berlebih-lebihan dalam hal ini? Kayaknya ya enggak Romo. Berbahagialah kita semua yang punya mama yang baik, yang punya mama pendoa buat kita, punya mama yang seringkali doa-doanya dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dia lupa mencari kebahagiaannya sendiri. Dia membuang jauh-jauh kesenangannya, bahkan keinginannya. Karena selalu anak-anak dan keluarganya. Saudara-saudara, bagaimana dengan mama Anda di rumah? Sehat? Sehat Romo, mama saya puji Tuhan Romo. Kadang-kadang Romo memang semakin bertambah usia, semakin sulit memang. Semakin sulit mendengarkan, misalnya omongannya diulang-ulang terus, omongannya sakit penyakit terus, gak bisa dimengerti, gampang marah Romo, gak mau dibawa ke rumah sakit Romo kalau sakit, kekeh misalnya. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman kita dengan ibu kita. Kalau kita jengkel dengan mama kita, ingatlah waktu kita kecil, kita 1000 kali lebih menjengkelkan mama kita. Maka saatnya kita membalas budi orang tua kita. Memang kita seolah-olah kita bisa balas nih, ajak jalan-jalan ke sana, kirimin duit semana, terus beliin ini, beliin itu, emas permata. Tetapi saya yakin berapapun besarnya materi cinta yang diberikan anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa membalas seutuhnya kasih mama yang baik. Nah, saudara-saudara, yuk kita bahas. Karena apa? Bacaan pertama hari ini yang saya angkat dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 berbicara soal perempuan yang bernama Hawa yang digelari menjadi ibu segala yang hidup. Kemudian di bacaan Mazmur diungkapkan suami-suami yang takwa pada Tuhan, suami-suami yang percaya pada Tuhan, suami-suami yang bertanggung jawab dengan keluarganya, suami-suami yang bisa membawa istrinya, anak-anaknya pergi ke gereja. Itu betul-betul istrinya jadi berkat, anak-anaknya jadi berkat buat setiap suami. Coba dicek bagi Anda para suami, para laki-laki ini, apakah Anda sudah menjalankan tugas tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga?
Jangan gara-gara Anda, wah Romo suami saya Romo males banget Romo kalau disuruh ke gereja. Males Romo kalau disuruh baca firman Tuhan. Males Romo kalau disuruh beraktivitas dalam pelayanan. Yang ada di pikirannya duit, 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 kerja, kerja, kerja. Nggak ada waktu lagi buat Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, nanti kita bisa melihat itu semua. Mari kita cek. Dikatakan di kitab Kejadian bab 2 ayat 18-25. Tuhan Allah bersabda, setelah Tuhan Allah menciptakan laki-laki, menciptakan manusia, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Nah, Allah melihat nih hal-hal yang kurang dalam diri laki-laki ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Perempuan sejatinya adalah penolong bagi laki-laki. Tetapi bukan penolong dijadikan pembantu, dijadikan budak, dijadiin selingkuhan, dijadiin ya pelampiasan nafsu laki-laki. Ternyata bukan itu. Perempuan tidak diciptakan di bawah laki-laki. Tapi dikatakan penolong yang sepadan dengan dia. Allah tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki yang lain. Tetapi Allah menciptakan gender yang berbeda. Laki-laki, ish, bahasa Ibraninya diciptakan juga isha, perempuan. Ada Adam, ada Hawa. Meskipun berbeda jenis kelamin, tapi dikatakan penolong yang sepadan. Tidak sama, tapi sepadan. Itu yang luar biasa. Suami istri saling melengkapi. Laki-laki perempuan bergandengan tangan membangun dunia baru. Dalam rumah tangga, ibu, bapak, papa, mama, papi, mami bersama-sama. Mendidik anak, membangun bahtera rumah tangga. Jangan cuma sendirian, kasihan. Dikatakan, maka Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Waduh, apakah ini sepadan? Rupanya tidak. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk hidup itu. Nah, saudara-saudara, saya pernah mengatakan pemberian nama itu bukan sekedar oh namanya Betty, namanya Susi, namanya Ling-Ling, namanya Anita, namanya siapa gitu. Tidak sekedar itu. Memberi nama artinya Allah memberikan kuasa kepada laki-laki untuk menguasai, untuk memiliki benda-benda, makhluk-makhluk yang dinamainya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Bagaimana binatang yang paling hebat sekalipun tidak sepadan dengan manusia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Dibangunnyalah. Bukan dibuatnya saja, bukan di-create saja, tapi ternyata perempuan ini dibangun dari tulang rusuk laki-laki. Laki-laki sebagai manusia ciptaan pertama menghadirkan perempuan atas karya Allah yang luar biasa. Maka kalau ada laki-laki menyakiti perempuan, laki-laki KDRT sama perempuan, laki-laki tidak bertanggung jawab dengan perempuan, hati-hati. Di sini dari tulang rusuk laki-laki dibangunnya perempuan. Maka menjadi tugas laki-laki melindungi perempuan, mencintai perempuan, mengasihi perempuan, mencoba mengerti. Meskipun saya tahu sih perempuan itu makhluk yang paling sulit untuk dimengerti, paling sulit untuk dipahami. Kadang-kadang laki-laki juga kedodoran juga sih memahami istrinya. Apalagi bisa menebak isi hati istrinya, Romo. Isi hati pacarnya, Romo. Sulit banget. Seringkali gagal dan salah. Yang kamu mau makan apa yang misalnya? Apa aja? Terserah. Ya udah, karena terserah,
Maka pacarnya atau suaminya pilih, ya udah kita makan somai. Nah, istrinya malah nggak seneng, malah marah, malah mukanya cemberut. Kamu tuh nggak perhatian sama aku. Kamu tahu nggak sih, aku tuh bosen makan somai. Kan kemarin somai, minggu kemarin somai, bulan kemarin somai. Kan capek makan somai, bosen. Aku kan mau sushi. Lah suaminya tinggal bengong aja. Emangnya nggak bisa tadi itu kamu ngomong sushi langsung gitu? Ya kamu ngertiin aku dong. Kamu kenalin aku dong. Apa yang aku suka, apa yang aku mau. Selalu begitu bukan? Iya. Isi hati perempuan sedalam laut, sedalam samudera, lebih dalam daripada samudera. Samudera aja bisa diselami. Hati perempuan siapa yang tahu? Kadang-kadang laki-laki pikirannya terlalu sederhana, pikirannya terlalu lurus, tidak bisa menebak pikiran perempuan yang sering kali dianggap rumit. Kemudian lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia ini. Jadi reaksi seorang laki-laki, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah tadi laki-lakilah yang menamai perempuan. Artinya laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan ini. Laki-laki harus mengayomi perempuan-perempuan ini. Laki-laki harus bisa membawa perempuan ini pada kepenuhan hidup. Tapi ingat saudara-saudara, penolong yang sepadan. Kalau laki-laki tugas tanggung jawabnya seperti itu, apakah perempuan sebagai pendamping, sebagai penolong, sebagai rekan sekerja, sebagai istri, sebagai ibu, bisa melengkapi, bisa membawa juga kaum laki-laki pada kepenuhan hidup. Maka tugas ini jangan cuma ini kan tugas laki-laki untuk membangun rumah tangga. Nggak bisa begitu. Saling membantu. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Makanya nggak ada kita semua yang lahir dari lubang batu, bukan? Semua dari kita lahirnya dari perempuan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Kalimat ini saudara-saudara menjadi pegangan banget betul-betul bagaimana ini kalau Anda sebagai seorang istri tinggal di rumah mertua. Emangnya enak. Romo, siksaan Romo. Waduh Romo, mengerikan itu, nightmare, mimpi buruk Romo. Menikah terus tinggal di rumah mertua. Waduh, apalagi mertua perempuan Romo. Semua serba salah. Saya harus bangun pagi-pagi. Saya harus tidur paling malam. Harus nyapu, masak, belanja. Kayak pembantu Romo. Ini suami saya ini di bawah keteknya mamanya banget Romo. Gak bisa ambil keputusan. Apa-apa mamanya. Saya udah kayak jadi beban hidupnya aja Romo. Ingat saudara-saudara, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa bukan bagaimana setiap rumah tangga betul-betul membangun biduk rumah tangga berdua, jangan cuma sendiri. Laki-laki harus berpegang pada Tuhan. Laki-laki harus membawa perempuan lebih beriman pada Tuhan. Jangan kebalik. Kalau kebalik malu. Karena yang tugas memimpin rumah tangga itu laki-laki. Setiap suami itu. Tolong sadari itu luar biasa. Karena apa? Dalam Mazmur bab 128 dikatakan, berbahagialah orang, dalam hal ini laki-laki, yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Coba cek laki-laki, suami-suami, udah hidup menurut ajaran Tuhan belum? Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah dan baiklah keadaanmu. Baik rezekinya, baik kesehatannya, baik rumah tangganya, baik cintanya, baik kasihnya, baik semua keadaannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu, yang menyenangkan hati, yang memberi kesejukan, yang memberi kesegaran. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, memberi keteduhan. Pohon zaitun itu adalah pohon yang bukan cuma sebulan, 2 bulan habis panen terus mati ya.
Pohon zaitun itu bertahun-tahun yang anak-anaknya itu bisa memberkati orang tuanya ketika dia masih kecil, ketika dia masih remaja, ketika dia udah dewasa, sampai nanti ketika orang tuanya sudah nggak berdaya, anak-anaknya ini menjadi pohon zaitun buat orang tuanya. Tidak pernah kehabisan buah-buah yang bisa menjadi berkat-berkat buat orang tuanya. Apakah Anda mau punya anak-anak yang jadi berkat? Jadilah orang tua yang baik. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik yang bisa diteladani. Bukan istri yang, ayo kamu berdoa, ayo kamu berdoa. Tapi nggak pernah berdoa. Tapi maksa anak-anaknya berdoa. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Tapi di gereja mamanya main handphone doang. Pak pulang dari gereja, papa mamanya ribut. Ya, itu semua akan jadi tipuan buat anak-anak yang gak bisa diteladani. Maka anak-anaknya malas ke gereja. Nah, bagaimana itu dihadirkan dalam bacaan Injil Markus bab 7 ayat 24-30. Bagaimana terjadi kesembuhan jarak jauh. Maka setiap ibu, setiap perempuan, setiap mama betul-betul kasihnya, imannya harus lebih daripada yang lain. Iman perempuan Sirofenisia yang percaya ini mampu melewati batas standar. Di rumah, doa mama harus paling berkualitas, harus nomor 1. Doa mama, mama yang punya relasi dengan Tuhan, mama yang baca kitab suci, mendengarkan firman, harus jadi nomor 1. Jadi teladan buat suami, jadi teladan buat anak-anaknya, suaminya memimpin anak istrinya pada Tuhan, itulah kebahagiaan. Rumah tangga akan baik keadaannya. Saudara-saudara, yuk jangan nyerah. Romo bagaimana Romo kalau keluarga saya udah nggak lengkap lagi? Percayalah, setiap ibu, setiap rumah tangga memang punya beban, memang punya salib, tapi Tuhan selalu punya kuasa. Semoga renungan ini sangat membantu bagi Anda yang sedang mikir-mikir kayaknya mau cerai Romo, kayaknya mau pisah Romo. Oh iya ya, saya jadi tahu Romo, semua sudah diatur sama Tuhan. Yuk saya harus perbaiki. Mana yang harus diperbaiki? Dalam diri saya apa yang harus diperbaiki? Juga sama pasangan, sama anak-anak, yuk perbaiki bersama-sama. Mari semoga rumah tangga kita semua diberkati Tuhan. Mama kita, orang tua kita diberkati Tuhan. Anak-anak kita juga diberkati Tuhan. Setiap mama yang sedang sakit, setiap orang tua yang sedang berbeban berat banyak pikiran, Tuhan biarlah mereka boleh melewati batas-batas imannya, menjadikan sesuatunya mungkin dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.